Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kaum muslimin dan muslimat, para bapak dan para ibu, para mas, para mbak, para peserta kajian online pembelajaran Nahwu Dasar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keikhlasan dalam setiap amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Karena suatu ibadah, walaupun ibadah yang kita lakukan itu banyak dan besar, tanpa diiringi dengan keikhlasan mengharapkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidaklah bernilai apa-apa di sisi Allah. Allah tidaklah akan menerima ibadah tersebut. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menerima suatu amalan kecuali dia lakukan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan kita pun berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari ilmu agama, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan dari harta kita, dari tenaga kita, dari waktu yang kita luangkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan barakah terhadap waktu-waktu kita, memberikan barakah terhadap harta-harta kita dan tenaga kita. Kaum muslimin dan muslimat, para bapak, para ibu, para mas, para mbak, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini ya di pembelajaran Nahwu yang kita akan mencoba membahas ilmu Nahwu secara bersama-sama dengan kitab yang saya susun sendiri, yang ana berikan nama dari kitab ini At-Taisiru fi Nahwi, kemudahan di dalam mempelajari ilmu Nahwu. Kitab Nahwu yang ana susun ini dilengkapi dengan banyak contoh, tabel, dan latihan membaca naskah dengan materi tauhid. Jadi insya Allah kita di samping belajar bahasa di sini, kita pun akan sedikit membahas tentang masalah at-tauhid dari contoh-contoh yang ana berikan. Ya, jadi kitab Nahwu yang ana susun ini insya Allah ana lengkapi dengan contoh, tabel, dan latihan membaca naskah dengan materi at-tauhid. Belajar bahasa diiringi dengan belajar at-tauhid yang merupakan dasar atau fondasi agama kita. Jadi kita sedikit membaca muqaddimah di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, tabarukan dalam rangka kita bertabaruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah suatu perkara yang ma'ruf dan kebiasaan para ulama yang menulis kitab-kitabnya selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mencontoh kitab Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi as-sadiqil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, ya,
Sesungguhnya Allah Ta'ala ini telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Dan Nabi-Nya pun menjelaskan kitabnya dengan bahasa Arab di dalam sunnah-sunnahnya. Dan para ulama pun menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan bahasa Arab. Maka tidak mungkin bagi kita untuk memahami itu semua. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran. Tidak mungkin kita dapat memahami As-Sunnah. Tidak mungkin kita dapat memahami kitab-kitab para ulama yang menjelaskan Al-Quran As-Sunnah yang itu berbahasa Arab, kecuali kita memahami bahasa Arab. Benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar ibn Khattab tatkala beliau berkata, ta'allamu al-arabiyyah wa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Dan di antara cabang yang paling mulia, di antara cabang-cabang yang ada di dalam bahasa Arab adalah ilmu nahu. Jadi cabang-cabang ilmu bahasa di dalam bahasa Arab itu banyak. Ada ilmu sharaf, ada ilmu nahu, ada ilmu balaghah. Dan di antara cabang ilmu dalam bahasa Arab yang paling mulia adalah ilmu nahu. Apa itu ilmu nahu? Yaitu suatu ilmu yang dia menjelaskan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan kata di dalam kalimat. Maksudnya, apakah kata ini sebagai pelaku, apakah dia sebagai objek? Karena harokat, ya, suatu kata jika dia sebagai pelaku dan sebagai objek dalam bahasa Arab itu dibedakan. Ya, beda dengan bahasa Indonesia, ya, nggak ada bedanya. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, dia apakah dia sebagai pelaku, apakah dia sebagai objek, apakah kata ini menjelaskan tempat, menjelaskan waktu, menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan, apakah kata ini menjelaskan keadaan orang yang melakukan suatu pekerjaan, dan seterusnya. Ini diantara ilmu nahu, diantara fungsinya adalah untuk menjelaskan kaidah agar kita mengetahui, oh ini sebagai pelaku. Kalau pelaku berarti dibaca doma, marfu. Oh ini sebagai objek. Kalau objek berarti dibaca fathah atau mansub. Oh ini sebagai hal. Oh kalau hal ini berarti harus dibaca mansub, dan seterusnya. Dan juga ya mempelajari harokat akhir serta i'rabnya. Harokat akhir suatu kata itu sangat menentukan makna. Salah harokat, salah makna. Misal, baik, Anda kasih misal. Misal kita mengatakan Muhammad, atau jangan Muhammad ya, Zaid telah makan roti. Apa bahasa Arabnya? Akala. Makan akala, ya. Kita ingin mengabarkan bahwasanya Zaid telah memakan roti, tapi kita salah harokat. Kita mengatakan akala misalnya Zaidan khubzun. Misal antum bikin ini mengabarkan suatu peristiwa, ini mengabarkan tentang keadaan Zaid sedang ngapain. Zaid sedang ngapain ya akhi? Tadi si Zaid ngapain? Oh akala Zaidan khubzun. Hah? Akala Zaidan khubzun? Antum ingin mengabarkan Zaid telah memakan roti. Tapi kalau antum baca Zaidannya di sini dengan fathah, akala Zaidan khubzun, maka nanti artinya apa? Bukan Zaid telah memakan roti, tapi nanti artinya roti telah memakan Zaid. Jadi yang makan ini roti, yang dimakan Zaid. Karena khubzun ini sebagai pelaku namanya. Fa'il kalau dalam bahasa Arabnya. Zaidan sebagai maf'ul bih atau objek. Ya, apa yang benar? Yang benar adalah akala Zaidun khubzan. Ini yang benar. Kalau misalnya kita salah dalam kalimat yang seperti ini, mungkin nggak begitu masalah ya. Lalu bagaimana kalau kita salah baca atau dengan sengaja baca sebuah nas, ya kita salah harokatnya.
kita salah bacanya. Misal dalam sebuah hadis yang sahih yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab At-Tauhid di bab tentang bab maja fi dzabihi, tentang hukum menyembelih kepada selain Allah. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah. Kira-kira lafaz jalalah Allah dibaca apa nih? La'anallah man dzabaha li ghairihi. Ya, kita menginginkan artinya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selainnya. Kalau seandainya lafaz yang mulia Allah ini kita baca fathah, artinya apa? La'anallaha man dzabaha li ghairillah, maka nanti artinya rusak, fatal. Kalau lafaz yang mulia ini kita baca fathah, maka nanti artinya orang yang menyembelih untuk selain Allah melaknat Allah. Jadi yang dilaknat Allah, bukan orang yang menyembelih selain Allah. Salah harokat, fatal maknanya. Seharusnya dibaca apa? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, untuk tumbal, sedekah laut, sedekah bumi, biar nggak diganggu oleh jin tatkala menempati rumah baru, tatkala bangun jembatan atau bangun jalan tol, biar nggak diganggu oleh jin, menyembah, kemudian menyembelih seekor kerbau, kepalanya dipendam di dalam tanah. Ini termasuk dari kesyirikan. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Salah harokat, fatal akibatnya. Baik, ini ya. Dan di dalam buku yang kami beri nama At-Taisiru fi Nahwi, ya, kami berusaha untuk memudahkan, tentunya dengan pertolongan dan taufik dari Allah. Karena kalau bukan dari pertolongan dan taufik Allah, apalah kita ini? Kita tidaklah memiliki kemampuan sama sekali. Kita bisa beribadah, ya, kita bisa melakukan suatu aktivitas yang terkait dengan dunia maupun terkait dengan agama kita. Ini semata-mata karena taufik dan pertolongan dari Allah. Di antara kita ada yang bisa sholat malam bukan karena kekuatan kita. Di antara kita ada yang mungkin dia bersedekahnya luar biasa, bukan karena kekuatan yang ada pada kita. Ini karena pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak gerakan hati kita, nggak mungkin kita bisa. Dan tentunya sekali lagi, ya, ana berusaha tentunya dengan pertolongan dan taufik dari Allah, ya, untuk memudahkan pembelajaran nahwu ini, ya, terkhusus untuk para pemula. Ya, di dalam buku ini kami mencoba memberikan penjelasan dan setiap pengertian-pengertian yang terkait dengan ilmu nahwu, dan banyak membuat contoh-contoh, tabel, ringkasan, materi dan latihan-latihan yang semua ini dengan harapan agar mudah dipahami. Dan tentunya kita berdoa semoga apa yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pada para penuntut ilmu secara umum, pada jamaah kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai amal soleh yang dapat kami petik di akhirat kelak. Baik, mungkin kita jelaskan sedikit, ya, apa yang ada di bab yang pertama ini, ya, sebagai mukaddimah. Kita jelaskan sedikit bab yang pertama. Antum dan antuna, para emak, ya, para ibu-ibu, para akhwat, para ummahat dan akhwat, para bapak, bisa dilihat bukunya bagi yang sudah memegang bukunya. Pada halaman 1 bab yang pertama kita bahas akan al-kalimatu wa anwa'uha, kata dan macam-macamnya. Sebelum Anda jelaskan, untuk sebagai gambaran bagi jamaah sekalian, bahwasanya kita belajar ilmu nahwu itu ibarat kita menaiki sebuah tangga. Anggaplah ada 10 tangga di dalam kita mempelajari ilmu nahwu. Maka tatkala kita ingin sampai kepada tangga yang ke-10,
tentunya harus melewati tangga pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 10. Antara satu pelajaran yang pertama dengan yang kedua, ketiga ini saling berkaitan. Seseorang yang dia sudah di tangga kelima, tatkala dia ingin naik ke tangga keenam kok nggak bisa, ya, maka sulit bagi dia untuk memahami atau untuk menaiki tangga yang ketujuh. Sulit. Jadi dia harus naik sesuai dengan tangganya. Tangga satu dulu dia naiki, sudah bisa, baru tangga kedua, sudah bisa, baru tangga ketiga, nggak bisa loncat. Kalau loncat, paham nanti, gagal pemahaman. Dan ana berusaha dengan izin Allah menyusun kitab ini sesuai dengan tangga-tangga yang harus kita lalui. Dan di antara tangga yang harus kita lalui adalah mengenal al-kalimah dan macam-macamnya. Al-kalimah maknanya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Karena sebagaimana yang kita ketahui, susunan suatu jumlah itu kan susunan terkecil apa? Huruf. Kemudian gabungan dari beberapa huruf namanya kata. Ya, gabungan dari beberapa kata namanya jumlah. Ya, adapun al-kalimah berarti dia adalah gabungan dari beberapa huruf yang membentuk suatu makna. Baik, kita jelaskan di sini. Perhatikan makna dari al-kalimah. Poin yang pertama yang harus kita pahami adalah makna dari al-kalimah atau kata. Apa itu kata atau al-kalimah? Al-kalimah hiya lafzun lahu ma'nan. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang membentuk suatu lafaz yang memiliki suatu makna. Atau dengan ringkasnya adalah suatu lafaz yang dia memiliki suatu makna. Seperti misalnya kita mengatakan madrasatun. Madrasatun adalah al-kalimah. Kenapa? Karena dia tersusun dari beberapa huruf yang memiliki suatu makna. Apa itu madrasatun? Sekolah. Daftarun adalah al-kalimah atau kata. Ya, kenapa? Karena dia tersusun dari beberapa huruf ya yang terbentuk suatu lafaz yang memiliki suatu makna. Artinya apa? Buku tulis. Qalamun, pulpen, yaktubu, sedang menulis, jalasa, telah duduk, min, dari, ala, di atas, fi, di dalam. Contoh-contoh semua ini di dalam bahasa Arab dikatakan kata. Kenapa? Karena dia tersusun dari beberapa huruf membentuk suatu lafaz yang memiliki suatu makna. Maka jika ada misal ya, misalnya ada susunan dari beberapa huruf tapi nggak memiliki makna. Misalnya kita mengatakan misalnya muhuribatun, muhuribatun. Muhuribatun, ini anak ngasal ya, bingung mau nulis apa. Yang intinya muhuribatun apa artinya ini? Apakah di dalam bahasa muhuribatun ini adalah dikatakan kata? Enggak. Kenapa? Karena tidak memiliki makna walaupun dia gabungan dari beberapa huruf tapi nggak memiliki makna. Atau mungkin contoh yang lain. Misalnya bajigur. Bajigur apa? Minuman ya. Jadi kata nggak dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab bukan kata namanya. Kenapa? Antum lihat di kamus bajigur. Bajigur itu artinya apa? Nggak ada artinya. Ya, maka bajigur kalau dalam bahasa Arab tidaklah dinamakan kata, karena dia tidak memiliki makna. Ya, nggak ada di kamus bajigur ya. Baik. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua, macam-macam kata atau macam-macam kalimat atau anwa'ul kalimah. Kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Kata di dalam bahasa Arab
ya terbagi menjadi 3. Kalau ada naskah yang berbahasa Arab, baik di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab, maka semuanya itu naskah tersebut tidak lepas dari 3 unsur kata. Berdasarkan penelitian dari para ulama bahasa, yang namanya bahasa Arab yang tersusun darinya sebuah naskah seperti Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah, ghairu makhluk dan bukan makhluk, atau hadis-hadis Rasulullah, atau kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab, maka semuanya itu tidak lepas dari 3 unsur kata yang ada di dalam bahasa Arab. Yang pertama apa? Al-ismu, isim. Yang kedua al-fi'lu, fi'il. Dan yang ketiga adalah al-harfu, huruf. Catatan di sini perhatikan, catatan tangga pertama yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin mempelajari nahwu adalah harus mengenal 3 macam kata di dalam bahasa Arab, isim, fi'il, dan huruf, dan dapat membedakannya dalam kalimat. Ini tangga pertama yang harus kita lewati. Kita harus tahu kalau ada jumlah dalam bahasa Arab. Ya, misalnya zahaba Muhammadun ila Jakarta. Muhammad pergi ke Jakarta. Zahaba ini apa? Isim, fi'il, atau huruf? Oh, zahaba adalah fi'il, Muhammadun adalah isim. Ilanya adalah huruf. Ya, zahaba fi'il, Muhammadun isim, ilanya adalah huruf, Jakarta adalah isim. Ya. Maka kalau dia bisa seperti ini, berarti dia sudah berhasil menaiki tangga pertama. Jadi tangga pertama yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin mempelajari ilmu nahwu, dia harus mengenal 3 macam kata dalam bahasa Arab. Dia harus bisa membedakan, oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini huruf. Ya, kalau dia sudah bisa membedakannya, berarti dia sudah sukses menaiki tangga yang pertama. Baru setelah itu dia mencoba untuk menaiki tangga yang kedua. Lalu bagaimana kita, Pak Ustadz, bisa mengetahui ini adalah isim, oh ini adalah fi'il, oh ini adalah huruf? Sabar sabar Bu, sabar Pak ya. Besok insya Allah kita akan jelaskan ya di bawah ini ya adalah penjabaran dari isim, fi'il, dan huruf. Ya, insya Allah ya kita akan jelaskan dengan izin Allah pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, ya mohon dimaafkan. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri ana yang dhaif dan dari syaitan. Dan ana beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.